Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Anggun Supadi Murni dengan NIM AYU 1045 dan teman saya Desi Melia Eka Putri dengan NIM AYU 1025. Nah, di sini kami akan membahas suatu topik yaitu materi tentang penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi nih teman-teman, apakah dari teman-teman sudah tahu apa itu kelembagaan? Kalau tidak ada yang tahu, bisa dijelaskan oleh Kak Desi. Buat teman-teman yang nggak tahu apa sih kelembagaan itu, jadi aku jelasin ya. Dari kelembagaan yang kita kenal itu sebuah organisasi. Nah, organisasi itu apa sih Kak? Organisasi itu sebuah sekumpulan orang yang biasanya beranggotakan 2 atau lebih yang memiliki tujuan bersama. Nah, dari adanya tujuan bersama itu, mereka saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mereka cita-citakan dari awal. Nah, dalam konteks kelembagaan masyarakat sendiri itu, organisasi ini terbentuk dengan adanya rasa saling ketergantungan di suatu masyarakat yang biasanya bertempat tinggal di suatu daerah yang sama. Nah, cukup jelas ya penjelasan dari Kak Desi teman-teman. Nah, di dalam kelembagaan itu sendiri perlu adanya penguatan kapasitas kelembagaan teman-teman. Penguatan kapasitas kelembagaan ini bertujuan untuk memperkuat suatu kelembagaan tersebut untuk mencapai suatu tujuan tersebut teman-teman. Di dalam penguatan kelembagaan kapasitas kelembagaan ini pastinya ada unsur-unsur yang saling mendukung teman-teman. Apa saja sih Kak unsur-unsur itu? Jadi unsur-unsur yang ada di suatu kelembagaan yang harus dikuatkan itu yang pertama ada kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini sendiri tuh biasanya dipegang oleh suatu ketua dari kelembagaan tersebut. Nah, itu perlu adanya penguatan karena dia yang menjalankan atau mengorganisasikan suatu kelembagaan. Yang selanjutnya ada doktrin. Nah, doktrin ini sendiri tuh termasuk ke dalam norma atau nilai-nilai kenapa suatu kelembagaan ini terbentuk. Yang selanjutnya ada program. Program itu apa sih? Program itu suatu cara-cara yang dilakukan suatu kelembagaan untuk mencapai nilai-nilai atau tujuan-tujuan yang akan mereka capai. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu sumber daya teman-teman. Nah, sumber daya ini meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia atau sumber daya sarana dan prasarana yang mendukung kelembagaan tersebut teman-teman. Terus yang terakhir yaitu struktur internasional. Nah, pastinya di dalam kelembagaan itu pastinya ada struktur internal teman-teman. Yang pertama contohnya nih ketua lembaga atau kelembagaan, terus yang kedua yaitu sekretaris, bendahara, dan anggota-anggota yang saling mendukung teman-teman. Di dalam penguatan kapasitas itu sendiri perlu adanya strategi teman-teman. Apa saja strategi yang perlu adanya di kapasitas kelembagaan itu? Jadi di dalam suatu kelembagaan ini kan perlu adanya penguatan gitu untuk meningkatkan kemampuan dari suatu kelembagaan tersebut. Nah, strategi atau cara-cara yang bisa dilakukan untuk memperkuat dari kelembagaan ini tuh bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu dari aspek dimensi kulturalnya. Itu biasanya kita mengenalnya dengan penguatan atau pengembangan dari nilai-nilai atau norma yang ada di dalam suatu masyarakat tersebut. Misalnya kita kembangkan dari potensi daerah, dari budayanya, seperti itu. Nah, lalu ada yang kedua dari aspek struktural, yaitu dari kita pengembangan kapasitasnya melalui pemanfaatan secara optimal untuk struktur dari kelembagaan itu. Jadi kelembagaan itu bisa memberikan manfaat kepada anggota dan juga masyarakat daerah yang lainnya. Lalu yang ketiga ada aspek interaksional, di mana dengan adanya kelembagaan ini tuh kita bisa memperbanyak atau memperluas jejaring sosial sesama kelembagaan. Jadi misal nanti kita membutuhkan suatu bantuan atau pendukung lainnya, kita bisa dengan mudah karena kita sudah memiliki jejaring sosial yang luas. Dan yang terakhir ada aspek dimensi sumber daya. Nah, itu dilakukan dengan cara adanya pelatihan atau pemberdayaan kepada anggota kelembagaannya. Dengan adanya pelatihan ini akan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan sikap dari anggota kelembagaan tersebut. Nah, gitu ya Kak, tentang penguatan kapasitas kelembagaan ini. Cukup jelas ya teman-teman materi yang kami sampaikan. Nah, setelah kita semua tahu materi tentang penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, selanjutnya kita ngapain sih Kak? Jadi kita akan memperlihatkan secara langsung implementasi dari materi yang kita sudah jelaskan tadi. Nah, dari kita mengambil Desa Kelungkung, Kecamatan Sukarambi, Kabupaten Jember ini dengan salah satu suatu kelembagaan yang ada di desanya, yaitu Pok Darwis. Nah, untuk kalian yang pengen tahu penerapan tersebut, jangan lupa tonton sampai habis ya. Desa Kelungkung merupakan desa yang terletak di lereng pegunungan Argopuro. Desa Kelungkung merupakan salah satu desa di Kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Sukarambi. Desa ini menawarkan potensi wisata alam dan produk lokal seperti kopi, tape, dan kerajinan tangan. Kelungkung juga
juga dikenal sebagai desa budaya dengan berbagai seni tradisional seperti ludruk, pencak silat, sandur, saman, patrol, dan lain-lain yang telah dijaga dan dikembangkan oleh masyarakat setempat. Selain sebagai tujuan wisata, masyarakat Kelungkung juga berprofesi sebagai petani. Desa ini memiliki luas lahan sekitar 12,53 km persegi, mencakup sekitar 31% dari luas Kecamatan Sukorambi. Salah satu hasil pertanian utama adalah ubi kayu yang menjadi bahan baku untuk pembuatan tape singkong. Desa wisata Kelungkung ini dikelola oleh kelembagaan masyarakat yang dikenal dengan nama Pok Darwis. Pok Darwis atau sering kita sebut kelompok sadar wisata ini memiliki peran penting sebagai penggerak, motivator, dan penghubung dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena mereka menyadari potensi dan manfaat yang dapat diperoleh melalui pengembangan objek wisata di daerah mereka. Pok Darwis di Desa Kelungkung ini bernama Pok Darwis Kencana Putih. Dalam pengembangan Pok Darwis ini ada beberapa unsur yang harus dikembangkan, yaitu 1. Kepemimpinan. Kepemimpinan di Pok Darwis Kencana Putih ini dipegang oleh Ketua Pok Darwis sendiri. Beliau berperan sebagai pengarah jalannya kelembagaan ini. Ketua dari Pok Darwis ini sendiri masih dapat dikatakan muda karena usianya yang belum sampai 30 tahun. Akan tetapi, dalam hal memimpin, beliau mampu mengambil keputusan sebagai jalan tengah yang bijak dan dapat diterima oleh semua anggotanya. Kedua, doktrin yang merupakan nilai atau norma yang melandasi Pok Darwis Kencana Putih ini berdiri, yaitu adanya potensi yang ada di Desa Kelungkung ini, yaitu sumber daya alam yang sangat menawan serta budaya yang masih sangat kental dilestarikan oleh masyarakat. 3. Program yang dilaksanakan oleh Pok Darwis Kencana Putih dalam upaya untuk mencapai tujuan bersamanya adalah dengan adanya pengelolaan wisata yang ada di Desa Kelungkung, pelatihan kepada anggota Pok Darwis, serta adanya studi banding dengan pihak-pihak Pok Darwis di sekitar Desa Kelungkung. 4. Sumber daya. Sumber daya yang dimiliki oleh Pok Darwis Kencana Putih terdiri dari sumber daya manusia yang merupakan anggota dari Pok Darwis. Anggota yang ada di Pok Darwis Kencana Putih ini terdiri mayoritas kaum muda yang dianggap mampu dalam mengelola wisata di Desa Kelungkung ini. Sumber daya lainnya adalah sumber daya alam berupa potensi daerah seperti pemandangan indah Gunung Argopuro yang sangat jelas terlihat dari Desa Kelungkung, sungai yang mengalir membelah desa dengan airnya yang jernih serta air terjun yang indah. 5. Struktur internal. Struktur internal ini berupa kepengurusan yang ada di dalam Pok Darwis itu sendiri, yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi lain yang turut membantu. Unsur-unsur inilah yang menjadi kapasitas Pok Darwis yang perlu untuk dikembangkan. Pok Darwis Kencana Putih ini sendiri mengembangkan kapasitas kelembagaannya melalui 4 aspek, yaitu: pertama, aspek kultural, di mana potensi alam yang ada di Desa Kelungkung ini terus dikembangkan oleh Pok Darwis Kencana Putih agar menjadi destinasi wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desanya. Kedua, aspek struktural, di mana dengan adanya Pok Darwis ini anggota dapat memanfaatkan secara maksimal kelembagaan ini untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya, pada wisata di tepian sungai ini dikelola oleh salah satu anggota Pok Darwis yang sekaligus ia berjualan sehingga ia mendapatkan keuntungan. 3. Aspek interaksional, di mana Pok Darwis Kencana Putih ini sudah dikenal di kalangan Pok Darwis lainnya sehingga ia memiliki jejaring sosial yang luas. 4. Aspek sumber daya manusia, yaitu dengan diadakannya pelatihan dan evaluasi rutin untuk terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari anggotanya agar dapat memajukan Pok Darwis Kencana Putih ini. Sekian informasi yang dapat